Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kailanita Syailendra Putri dari Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga kepresidenan, dari definisi, kedudukan, wewenang, tugas, serta tata cara kepemilihannya. Jika kita tinjau dari bahasa Latin, pengertian presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat. Namun, kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah presiden terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik. Pemilihan presiden dan wakil presiden menurut perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam negara Republik Indonesia, presiden memiliki kedudukan, yaitu presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan ini memiliki arti presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara Republik Indonesia. Presiden sebagai kepala negara memiliki beberapa wewenang, antara lain, yang pertama, presiden memegang kekuasaan asli, yang berarti presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Yang kedua, presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Hal ini didasarkan pada pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dan yang ketiga, presiden memiliki kekuasaan memberikan pengampunan. Dalam teori hukum ketatanegaraan, pengampunan presiden dibedakan menjadi 4 macam, yaitu grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Ketentuan kewenangan presiden memberikan 4 jenis pengampunan tersebut dapat ditemui dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain kedudukan presiden sebagai kepala negara, ada pula kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan, yang berarti presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki makna bahwa presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kita harus mengetahui apa sih menteri itu? Menteri adalah pembantu presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dikatakan yaitu kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas menteri sebagai pembantu presiden menjadikan presiden memiliki legitimasi kuat mengangkat, meminta pertanggungjawaban, dan memberhentikan menteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya, presiden juga memiliki kewenangan membuat peraturan pemerintahan dan peraturan presiden. Kewenangan presiden dalam membuat peraturan pemerintah berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selain itu, presiden juga memiliki kekuasaan penyelenggara administrasi negara. Bagirmanan mengelompokkan tindakan administrasi negara dalam 4 bidang besar, yaitu
1. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum. 2. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai pada dokumentasi dan lain-lain. 3. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum. Dan yang keempat, tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum. Kekuasaan-kekuasaan tersebut memiliki hierarkis yang dikendalikan oleh pejabat-pejabat di lingkungan kekuasaan eksekutif yang berujung di tangan seorang presiden. Selanjutnya ada pula kekuasaan penyelenggara hubungan luar negeri. Kekuasaan ini berdasarkan pada ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan dari kekuasaan ini antara lain, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas bagi kehidupan rakyat, harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, seperti ketentuan pada pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dapat mengangkat duta dan konsul. Namun, dalam hal mengangkat duta dan menerima penetapan duta negara lain, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Wakil Presiden. Wakil Presiden dan para menteri sama-sama bertindak sebagai pembantu Presiden. Namun Wakil Presiden adalah orang pertama yang akan menggantikan apabila Presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan atau melaksanakan tugas, sehingga kedudukan Wakil Presiden adalah lebih tinggi dibandingkan para menteri. Untuk lebih jelasnya, tugas dari Wakil Presiden yaitu 1. Mendampingi Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. 2. Membantu Presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas Presiden jika Presiden berhalangan, dan menggantikan Presiden jika jabatan Presiden kosong. Ketiga, memperhatikan secara khusus, menampung segala masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Yang keempat, melakukan pengawasan pembangunan operasional dengan bantuan departemen-departemen. Selain itu, ada 4 wewenang utama sebagai Wakil Presiden, yaitu sebagai wakil dari Presiden, sebagai pembantu Presiden, sebagai pengganti Presiden, dan sebagai jabatan yang mandiri. Kewewenangan tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Jika sebagai wakil dari Presiden, wewenang Wakil Presiden yaitu mewakili Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenang jabatan Presiden dengan terlebih dahulu mendapat perintah atau diberi kuasa oleh Presiden. Selanjutnya yaitu wewenang Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden memiliki makna Wakil Presiden berwewenang untuk membantu Presiden menjalankan undang-undang. Lalu, wewenang Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden memiliki makna Wakil Presiden tidak lagi disebut sebagai Wakil Presiden melainkan sebagai Presiden dan tidak lagi rangkap jabatan. Dan yang terakhir yaitu wewenang Wakil Presiden sebagai jabatan yang mandiri. Hal ini memiliki makna jika seorang Wakil Presiden diminta oleh suatu organisasi atau perorangan sebagai pembicara atau sekedar tamu suatu acara, maka dalam hal ini berarti Wakil Presiden menghadiri suatu kegiatan secara mandiri dan tidak memerlukan perintah atau persetujuan dari Presiden. Berikut adalah tata cara atau prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ketiga, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dinyatakan menang dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, namun hanya untuk 1 kali masa jabatan. Namun sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden diminta untuk bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan. Jika dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan tidak dapat mengadakan sidang, maka sumpah yang akan dibacakan oleh Presiden dan Wakil Presiden akan dihadapkan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Demikian penjelasan mengenai kelembagaan kepresidenan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi